menerima awal sendiri terkait masalah sudah selesai nafkah mungkin paling penting adalah nafkah yang sebagai perempuan dan yang terus sebagai orang yang jadi orang tuanya anak. Jadi kalau informasi ataupun berita yang berkembang, bahkan juga ada yang menyatakan bahwa Insanul lari dari apa yang dimaksud tanggung jawab ya untuk menafkahi, ya ini kan kita pastikan ya ada Insanul juga bahwa menyatakan itu tidak benar ya Mas ya. Jadi itu tidak benar, oleh karena itu hal tersebut biar nanti Insanul sendiri yang akan memberikan penjelasannya ya, gitu. Dikatakan sebagai tidak soal keseluruhan. Kenapa tuh? Tidak menanggapi. Makanya tidak lancar. Kita sendat-sendat. Ya banyak gimana ya, malas mengklarifikasi apa sih, tapi kayak ya maksudnya ya kalau ngasih tetap ngasih ya kan, tapi yang dikatakan kalau sampai berapa bulan gitu, 4 kilo ini nggak perlu diributin, wah ini kes rumah tangga juga. Bisa berapa sih nggak boleh nggak? Misalnya tadi kan bilang nggak usah diributkan ya, tapi misalkan pihak sana menuntut apa yang sudah menjadi keputusan sendiri. Pertama dulu bang secara di putusan itu adakah nominal yang harus misalnya berikan setiap bulannya, dan itu yang nanti bagaimana negosiasi rutin, tapi kan berteriak nih. Ya, ini kan seperti rekan-rekan sudah melihat dan menyaksikan sendiri dari hasil putusan ya, yang sudah disampaikan oleh majelis hakim, tentunya menjadi amar putusan itu kan ada nilai sebesar 4 juta per bulan, 3 juta ya, 3 juta per bulan, maaf saya revisi, 3 juta per bulan ini tentunya Insanul menyatakan dan memastikan tadi bahwa dia sudah memberikan nilai segitu, bahkan juga lebih ya. Ini rekan-rekan media harus tahu, jadi jangan dipelintir, karena nilai yang dimaksud yang namanya nafkah itu bahkan juga lebih dari nilai yang seharusnya, dari nilai 3 juta. Dan juga dia belikan mainan, dia ajak jalan dan lain-lain, tentunya biaya-biaya juga yang terhingga itu juga lebih daripada cukup. Artinya buat anak Insanul sangat amat memperhatikan gitu ya, memperhatikan dan jelas di sini kalau mengantarkan jauh untuk bisa dikatakan seperti itu, apalagi tidak menafkahi. Ya, jadi ditegaskan kembali, Insanul sudah menyatakan bahwa statement yang disampaikan kemarin oleh berita-berita yang berkembang oleh saudara M, menurut Insanul itu tidak benar. Ya, dia sangat amat perhatian dan juga dia mengikuti apa yang sudah diputuskan. Ya, putusannya 3 juta per bulan, dia melakukan apapun ataupun dia juga ya membelikan apa yang menjadi kebutuhannya anaknya. Oke. Nggak pernah terlambat berarti ya? Kenapa? Nggak pernah terlambat transfer. Ya kan komunikasi sama mbaknya, jadi ya, mungkin dia risiko mungkin gitu. Ya udah. Jadi sama ini komunikasinya sama mbak aja, nggak sama Ya ibunya anak. si Afnan kan lebih intens sama mbaknya kan, jadi ya banyak komunikasi. Tersentil nggak sih? Kecewa karena ini kan menyangkut masalah ayah dan laki-laki ya yang dikatakan kesendat-sendat. Biasa aja sih itu. Maksudnya ini kan case rumah tangga, maksudnya ini kan ranahnya rumah tangga, privasi. Banyak ngomong di media soal rumah tangga. Menurut aku ya banyak sama-sama memperbaiki diri aja. Kalau untuk nafkahnya sendiri, Jadi gini intinya ya, kalau berita-berita yang sifatnya adalah bagian yang di dalam di rumah tangga ya, tentunya bisa
dikatakan bahwa bagian-bagian ini nggak perlu diumbar. Kan kita tahu bahwa yang namanya tanggung jawab ya tetap tanggung jawab. Yang namanya satu komitmen, apalagi ini sudah diputuskan oleh majelis hakim, tentunya yang menjadi putusan itu tentunya insya Allah juga tanggung jawab. Teknis ya, mengenai teknis pemberiannya itu sistemnya misalnya seperti apapun itu kan bisa dikomunikasikan sebetulnya alangkah lebih elok, alangkah lebih baik dan lebih nyaman kan nggak perlu diumbar-umbar kan seperti itu. Tetapi ini bagian dari komunikasi ini yang harus perlu dibangun lagi ya, semoga kedepannya juga lebih baik, artinya seperti itu. Nah ini menyatakan bahwa Insanur dibilang tidak memberikan apa itu salah besar. Tapi mungkin udah menjadi bola liar bang di apalagi di sosial media itu udah ramai gitu. Mungkin untuk bisa meyakinkan juga bahwa ya ada gak sih mungkin dari bukti memang Insanul itu memang sering ngajak anak-anak jalan-jalan gitu kan, mungkin ya seperti foto video segala macam, dan juga mungkin apa sih mungkin yang biasa memang Insanul juga sering belanjakan untuk kebutuhan anak-anak sendiri. Ya nggak usah se-eksplisit itulah kalau menurut aku. Ini bukan yang sampai ngerugi negara juga, ngerugiin orang lain. Kalau untuk anak kan yang penting dia terpenuhin haknya, ya kan nggak penting. Kalau aku sih prinsipnya lebih ke adalah kalau omongan orang lain itu buat aku. Yang penting kalau aku fokusnya anak bahagia, ya rumahnya juga udah senang dengan jalannya, aku udah. Yang penting bisa sama-sama lebih dewasa aja sih, apalagi kebanyakan di media itu kan nggak bagus juga, apalagi jelek-jelekin. Kita lepas dari nafkah yang kamu berikan gitu ya, sebulan itu kamu berikan buat anak-anak. Selebihnya itu suka ada WhatsApp lagi yang minta buat ini anak-anak buat ini sih. Lebih dari nafkah yang kamu wajib nih. Kadang-kadang ada suka diminta nggak sih? Misalkan anak-anak butuh apa, kamu transfer gitu. Ada gitu. Sama mbaknya kan aku juga malah minta list. Jadi yang menarik adalah headline berita yang lagi rame, mungkin karena postingan lo ya yang ini sampai dibilang lu batik setir jualan sayur ya kan, lu pasti tahu mungkin apa sih artinya sampai ada headline seperti itu, mungkin bisa diklarifikasi apakah benar lu batik setir? Nah kalau itu sih sebenarnya aku kan suka belajar banyak hal ya, alhamdulillah sih bisa cepet belajar juga gitu akan sesuatu, jadi emang senang pelajarin aja. Kayak sekarang itu kan lagi banyak kan MBG dan lain-lain semua segala macam yang terkait pangan, jadi kita juga ngelihat sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kita tahu juga di tengah-tengah ekonomi sekarang ini yang sedang banyak masalah, kita tahu sekarang yang jadi kebutuhan paling penting itu yaitu pangan. Jadi aku kenapa berkecimpungnya di situ. Jadi Baca demand market. berarti memang artinya lu memilih demand yang apa yang lagi hype, jadi lu coba untuk berusaha lah untuk bisa jadi Ya. Kan masyarakat sekarang mau makan susah kan, kasihan. Bensin mahal mau ke pasar, terus habis itu harga di pasar juga banyak yang nggak sesuai, bagus kita yang nganterin ke rumah kan. Jadi aku membaca marketnya di situ. Mungkin itu jadi juga salah satu usaha lo memang yang mungkin nantinya itu beranak atau menjadi lebih besar gitu. Insya Allah sering diusahakan salah satunya insya Allah. Jadi sekarang bisnisnya di pertanian gitu. Ya salah satunya sih. Udah apa aja sih? Gimana Spill dikit dong. kayaknya lu banyak keluar kota kan? Iya sih, alhamdulillah sih ada beberapa. Mungkin kedepannya nanti ada beberapa yang launching. Jadi biar surprise nanti mungkin ada waktunya sih dikasih tahu. Yang penting kalau sekarang aku fokusnya gimana caranya bisa banyak memperbaiki diri, gimana caranya apapun langkah yang aku lakukan lebih hati-hati mengambil keputusannya. Kemudian apa yang aku buat juga harus bisa banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Mas, kalau di netizen itu bilangnya adalah Bang Insan jualan sayur gitu. Nah, kalau Bang Insan seperti apa? Ya nggak apa-apa, emang jualan sayur kita. Tapi dalam partai besar lah ya Bang, maksudnya bukan Pelan-pelan. ya, bukan jualan sayur yang netizen maknai gitu ya. Tapi ini kalau masalah juga nih sayurnya ini bukan sayur yang kayak sayur tanah gitu, ini lebih ke hidroponik ya.
Enggak, emang sayur yang ditanam, ya sayur kalau nggak ditanam di tanah gimana? Kan ada hidroponik kalau Iya. sekarang itu terutama. Ya sebenarnya hampir sama aja kayak yang ada di pasar, cuman bedanya kalau ini keliling dan dia jadi sebuah startup lah untuk memudahkan masyarakat belanja. Maksudnya gimana keliling? Gimana? Boleh cerita? Jadi ya kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang ini kan orang itu kan bensin mahal ya, mau beli bensin mahal, kemudian belanja juga ke supermarket mahal, ya kan, atau ke pasar mahal. Jadi kita bikin itu supaya bisa lebih efisien. Gimana caranya? Kita punya beberapa unit kayak semacam gerobak gitu, bisa di track melalui aplikasi Sun, terus habis itu bisa belanja. Gitu. Apa pengelolaannya itu? Ya, jadi kita menjembatani antara si petani kemudian ke customer juga, ke ibu-ibu gitu kan. Kan kasihan ibu-ibu gitu kan kalau mau belanja itu harus ke pasar bensin mahal. Belum lagi kalau ke sana belum ada barang. Kalau ini kan bisa di-track langsung. Ke komplek-komplek. Di mana Bang? Di Medan, Jakarta. Oh, kalau untuk sekarang ini kita pilot project-nya di Medan, tapi soon insya Allah kita coba sebar di seluruh Indonesia. Sudah punya berapa gerobak Pak? Alhamdulillah ada 7 sekarang. Bang Tommy mungkin. Gimana nih Bang dengan headline yang lagi rame diduga ekonominya tidak stabil, misalnya sampai banting setir jualan sayur. Ya itu kalau semua itu positif ya, tentunya saya rasa tuh oke aja sih, yang nggak ada masalah ya, namanya positif pertama. Yang kedua, kita kan semua ini kan kondisi bisnis ini kan yang paling menjanjikan lah bisnis-bisnis yang demand-nya tinggi, ya kan? Ya, tentunya itu pangan yang diminatin kan seperti itu. Jadi ya alangkah lebih baiknya cari yang kira-kira yang konsumtif ya. Seperti itu. Yang penting halal lah buat anak. Oke. Tapi Bang, terjun langsung juga nggak sih jualan keliling? Maksudnya memantau lah Iya. ibu-ibu seperti apa sih di lapangan gitu. Sesekali aku nyetir gerobaknya juga, pengen tahu gitu kan kayak ya kita kan kalau usaha itu bukan cuma yang nyuruh-nyuruh aja kan, kita harus tahu kondisi pasar seperti apa ya kan, jadi real gitu, bukan cuma asumsi. Jadi kita turun langsung ke lapangan, ngelihat kondisi di lapangan seperti apa, jadi dari situ bisa dianalisa dan buat keputusan buat ini gimana cara supaya growth. Mungkin hari ini ada 7, tapi target kita besok mungkin ada 100 atau 1000 gerobak kayak gitu yang bisa keliling tersebar di Indonesia. Nah, sekarang bisnis yang kemarin kemana? Adalah yang Memang sudah tutup lembaran lama, mungkin buka bisnis baru atau memang ya karena kejadian ini dampaknya ke bisnis yang lalu? yang existing beberapa yang masih bisa diselamatin lagi di recovery yang existing, tapi ada juga yang nggak selamat, jadi ya udah itu kita tutup. Terus mungkin ada relaunching nanti ke depan, insya Allah nanti aku bakal share juga di Instagram mungkin, dan mungkin aku kasih tahu ke teman-teman karena basically aku ngebuat sesuatu bukan buat diri aku sendiri, tapi aku berusaha gimana cara bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain juga. Ada berapa bisnis sekarang lagi jalan? Satu ini atau ada berapa? 3 atau 4. Di pangan semua? Oh enggak, ada yang teknologi, ada yang pangan, ada nanti surprise langsung. Yang penting aku kepikiran gimana caranya kondisi ekonomi orang-orang sulit, ya kan, harus mau buka usaha butuh modal, tapi aku pikirin gimana caranya masyarakat supaya bisa minim modal atau bahkan tanpa modal tapi bisa menghasilkan dari rumah. Jadi nggak kok jualan sayur kata Judita Ya. ya Pak. Jadi ya gimana caranya bisa mempekerjakan orang lain. Karena kasihan lihat ekonomi zaman sekarang. Aku ngerasa ya mungkin bukan aku aja yang ngerasain, tapi banyak orang yang terdampak. Mungkin rekan-rekan media juga kayak ngerasa sekarang ekonomi lumayan terasa ya agak drop gitu. Tapi kita juga nggak mau nyalahin pemerintah, kita nggak mau nyalahin orang lain gitu ya. Memang harus dari diri kita yang bangkit gitu. Ya kalau kita bisa bantu pemerintah buat mikirin ini ya kita kontribusi lah buat mikirin. Gitu. Walaupun ya mungkin dampaknya kecil sekarang, tapi kita harapannya ke depan bisa ngasih impact yang lebih banyak. Gitu. Udah punya berapa karyawan Pak? Dikit lah, dikit. Dikit tapi masih banyak kan. Intinya mencoba untuk membuka lapangan kerja lah ya Pak. Iya, insya Allah gitu. Di Bang Insan ini kan berita di luar apa ekonomi